Dia itu ngomong itu cepet banget. Gue bilang gini, hey guys, balik lagi sama gue. Nah, kali ini kalau kalian kemarin udah lihat video gue tentang pengalaman cari kerja di Jerman, nah sekarang ceritanya gue mau sharing pengalaman gue waktu awal masuk kerja di Jerman gitu ya. Mungkin ini akan baik buat kalian untuk melihat bagaimana sih situasi kerja di Jerman dan kalau kalian berada di posisi seperti gue gitu ya. Oke. Nah, ini dia pengalaman gue waktu awal-awal kerja di Jerman. Nah guys, bagi kalian yang baru aja nongkrongin channel gue, mungkin kalian belum tahu ya kalau gue itu kerjanya sebenarnya jadi asisten direktur di perusahaan arsitek itu udah beberapa tahun. Nah makanya ini gue mau flashback tentang pengalaman gue waktu awal-awal kerja di perusahaan ini. Jadi waktu awal-awal itu gue kan memang kerja part time. Nah di awal itu sebenarnya mereka cari kayak buro asisten gitu ya, jadi kayak buat admin untuk di kantor karena memang mereka nggak punya sama sekali admin di kantor gitu ya. Oke, dan itu gue keterima jadi buro asistentin. Nah awal masuk kerja itu benar-benar gue yang spot jantung banget karena gimana ya, gue satu-satunya orang Asia Tenggara, orang Asia waktu itu ada dari Iran gitu ya. Nah itu Middle East gitu ya. Jadi kalau yang Asia, benar-benar Asia Tenggara itu cuma dari gue dan lain itu adalah orang Eropa gitu ya. Dan memang ada beberapa orang Jerman. Dan rata-rata mereka itu yang kerja di tempat gue antara udah pernah sekolah di Jerman atau kayak master atau S1 di Jerman gitu ya, atau mereka besar di Jerman gitu. Jadi banyak warga negara lain gitu ya, tapi bahasa Jermannya itu relatif bagus banget gitu. Jadi pada saat itu ketika gue berkenalan dengan kolega gue itu, mereka itu yang bahasa Jermannya super bagus menurut gue gitu ya, karena waktu itu kan gue di posisi yang baru lulus level B1 yang benar-benar fresh gitu ya, baru lulus dan memang harus dilatih lagi gitu ya bahasa Jerman gue. Jadinya gue memang agak gimana ya, minder banget sebenarnya dan gimana bekerja keras banget gitu otak gue untuk menyetarakan posisi atau level bahasa Jerman gue dengan level bahasa Jerman mereka gitu ya. Seperti itu waktu gue kenalan dengan kolega gue. Nah lalu ketika gue duduk di tempat gue, kan gue karena waktu baru datang di Jerman itu gue langsung les bahasa Jerman intensif dan gue nggak punya banyak waktu untuk ini itu dan gue juga punya laptop pakai bahasa Inggris kan, karena memang yang umum di Indonesia kan alfabetnya alfabet bahasa Inggris. Nah kalau di Jerman kan alfabetnya beda ya. Nah gue itu bingung gitu loh, kan ini apa, ada beberapa posisi yang berbeda gitu. Gue memang bisa ngetik 10 jari tapi karena posisinya berbeda jadi gue agak lama gitu kan, jadi bingung banget. Itu pertama gue shock kerja di Jerman gitu awal-awal. Nah itu baru tastatur ya atau keyboard gitu ya. Nah terus komputernya juga kan semuanya komplit pakai bahasa Jerman dan gue bengong-bengong aja gitu, ini apa bahasa Jermannya gitu kan. Dan
langsung gue cari adalah Google. Jadi gue cari gambar Google Chrome, gue cari Google Translate gitu ya, dan gue translatein satu-satu gitu. Dan itu cara gue untuk belajar bahasa Jerman di posisi kantoran. Ya gue catat satu-satu yang gue nggak ngerti, karena mau nggak mau gitu ya, karena itu benar-benar yang baru banget buat gue dan sama sekali gue nggak pernah lihat gitu loh. Bahkan semua program kan pakai bahasa Jerman ya, jadi gue waktu itu kan pakai kerjanya biasanya pakai Excel sama Word data gitu ya, baru nanti masuk ke program lain gitu. Nah, program yang biasa ini juga kan semuanya pakai bahasa Jerman, yang harusnya gue tahu itu posisi di mana dan untuk apa. Itu jadi gue blank total, dan sumpah itu seminggu pertama itu otak gue panas banget, benar-benar yang kayak gue sakit kepala loh. Karena itu cuman baru di kantor gitu ya, dan juga abis itu setelah pulang kantor gue lanjut les bahasa Jerman gitu kan, dimana bahasa Jermannya ya memang ke tahap yang lebih tinggi, tapi vocabnya itu lebih banyak vocab untuk sehari-hari gitu ya. Jadi sebenarnya hal yang harus gue pelajarin itu banyak banget, karena gue juga kan gak kuliah di Jerman gitu ya, jadi gue itu kehilangan vocab-vocab yang sangat penting di bidang perkantoran dan juga bidang arsitek, karena perusahaan gue bergerak di bidang arsitek gitu kan. Karena itu jauh banget dari apa yang gue pelajarin di sekolah bahasa gitu ya. Jujur aja di sekolah bahasa, kalau kalian belajar sampai C1 atau C2, itu menurut gue bukan apa-apa. Yang kalian pelajarin di situ itu cuman gramatik gitu ya, cuman grammar gitu ya. Jadi untuk vocabulary segala macam yang berhubungan dengan kerjaan kalian, itu kalian harus belajar ekstra gitu ya. Jadi awal-awal itu gue Google selalu, memang memakan waktu lebih lama, tapi juga gue kayak gimana ya, kayak separuh-separuh gitu. Jadi gue separuh sok tahu di kerjaan, main langsung kerja aja gitu ya, dan separuh lagi gue kayak apa ya, gue merken atau gue inget, gue catat yang hal-hal yang gue nggak ngerti, dan itu di rumah gue ulangin lagi gitu setelah gue kursus bahasa kayak gitu. Jadi benar-benar tuh seminggu tuh gue otak gue panas, dan itu berkelanjutan sampai 3 bulan 6 bulan lah. Jadi kalau kalian pikir bahasa kalian cukup ketika kalian sudah lulus bahasa atau di level C1 atau C2, itu buat kantoran tuh nggak ada apa-apanya gitu ya. Dan gue sampai apa ya, beli buku untuk correspondence di kantor gitu ya. Itu juga yang mereka tulis itu benar-benar basic banget gitu, basic banget. Semakin gue bekerja di bidang ini, semakin banyak hal-hal yang gue nggak tahu gitu. Jadi kayaknya itu benar-benar gimana ya, memang lo harus banyak belajar banget gitu. Jadi gue memang benar-benar ekstra belajar lebih banyak untuk gue bisa lulus di probate site di kantor gue ini, dan sampai sekarang di posisi gue yang sekarang ini jadi asisten direktur gitu ya. Karena memang dari biro asisten itu gue cuma beberapa bulan, terus gue lulus S1 itu gue langsung jadi asisten direktur gitu ya. Karena kerjaan yang awalnya gue hanya ngurusin tentang admin biasa di kantor, dan sekarang sampai ke vetrak, sampai ke hal-hal yang kompleks dan sangat vertraulich ya di kantor, dan itu semua gue yang pegang gitu. Setelah itu di awal-awal juga gue jadi beberapa minggu setelah gue kerja, kira-kira sebulan gitu ya setelah gue kerja di situ, gue disuruh angkat telepon. Coba angkat telepon, dan itu gue benar-benar, menurut gue itu horor banget. Gue ngobrol sama kolega gue aja itu agak
susah gitu ya awal-awal, karena memang level bahasa Jerman mereka udah jauh banget di atas gua, apalagi yang native gitu ya. Di tempat gua memang rata-rata mereka bisa 3 bahasa gitu, dari bahasa Inggris udah pasti, bahasa Jerman udah pasti, dan bahasa native-nya mereka gitu kan. Jadi ketika gue ngobrol sama mereka aja gue udah kesulitan, apalagi gue suruh angkat telepon yang gue nggak ngelihat mimiknya atau mulutnya gitu ya. Jadinya itu benar-benar gue itu pertama kali selama hidup gue dimana gue merasa ketakutan banget, horor gitu ya, karena jantung gue itu benar-benar berdebar yang kayak mau copot. Itu benar-benar gue ujian apapun kayaknya gue belum pernah setakut itu gitu ya, berdebar. Terus ini tangan gue sampai dingin banget karena gue saking takutnya, dan gue sampai keringet dingin gitu ya, karena gue takut gitu ini nanti orang ini ngomong apa, gue nggak ngerti segala macam kayak gitu kayak gitu ya. Jadi benar-benar horor banget ya. Akhirnya gue beraniin dengan bahasa Jerman gue yang pas-pasan, dan setelah itu kan karena paralel sambil belajar bahasa Jerman sampai C1. Nah setelah selesai C1 gue itu belajar bahasa Jerman untuk sprechen gitu ya, untuk lebih gimana ya, lebih enak korespondens, lebih enak ngobrol apalagi di telepon gitu ya. Jadinya supaya gue lebih nyaman berbahasa Jerman di telepon. Kayak gitu guys, itu dia pengalaman gue awal-awal waktu kerja di Jerman gitu ya, di perusahaan gue yang sekarang ini gitu ya. Jadi benar-benar yang masa-masa itu sebenarnya sudah lewat sekarang. Sampai gue juga waktu itu kalau di kolega gue bisa lihat gitu ya, mereka ada level kecepatan berbicara tersendiri gitu ya. Nah gue ada memang kolega yang muda gitu ya, sama orang Jerman, dan dia itu ngomong itu cepet banget. Gue bilang gini, gue suka kalau dia ngomong, gue suka ngomong gini, kan so bitte normal wiederholen. Jadi gue nggak ngerti gitu, karena nggak ngerti dia itu ngomong apa. Jadi karena cepet banget ngomongnya, dan sekarang karena udah biasa gitu ya, jadi ya gue ngerti apa yang diomongin. Sampai ya kadang-kadang memang ada 1 atau 2 kata yang gue miss, lu ngomong apa sih gitu kan, sorry gue nggak ngerti sampai sekarang gitu ya. Tapi jauh lebih baik daripada waktu pertama kali, karena gue merasa itu orang ngomong kayak kereta ekspres, bukan kereta yang biasa gitu ya. Lu bisa bayangin orang kayak gitu lu temuin di telepon. Iya kalau pas cuma nanya hal-hal yang biasa, tapi kalau pas lagi marah-marah lu kena apes gitu ya. Angkat telepon, jadinya ya lu panik sendiri gitu, atau gue panik sendiri kayak gitu. Itu pengalaman gue sih, tapi so far bisa mengatasi hal tersebut. Dan sekarang gue bisa kerja di tahap yang benar-benar nyaman kalau gue bilang gitu ya. Karena emang nggak ada yang ganggu gue. Asisten direktur yang bisa ganggu cuman atasan gue gitu, yang lain kan mereka beda posisi sama gue kayak gitu. Oke guys, itu dia pengalaman gue waktu awal-awal masuk kerja di perusahaan Jerman gitu ya. Jadi semoga pengalaman tadi itu bisa jadi gambaran buat kalian dan motivasi buat kalian gitu ya, bagi yang mau kerja di Jerman itu seperti itu. Jadi makanya kalau gue kasih tips-tips kerja harus berbahasa Jerman yang baik, atau mungkin kalau kalian syaratnya cuman A1 tapi gue bilang kalau bisa lebih, itu ada dasarnya, karena gue memang merasakan seperti itu. Level bahasa Jerman yang kalian temukan di sekolah itu atau di lembaga kursus itu nggak seberapa, atau masih basic banget dibandingkan dengan hal-hal yang akan kalian temukan di bidang profesional di kerjaan kalian, seperti itu ya. Oke, itu dia guys pengalaman gue kali ini, sharing pengalaman gue kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Thanks for watching, dan sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya. Bye-bye.